Udah lama kita nggak bahas handphone teman-teman. Yuk kita bahas handphone yaitu Poco F7. Tapi kali ini aku nggak akan mereview handphonenya teman-teman. Ya, aku nggak punya handphonenya. Tapi kalau review Poco F7 ini banyak di channel-channel lain teman-teman. Hari ini aku akan ngajak kalian ngobrol tentang Xiaomi, tentang Poco F7. Handphone perusak pasar, handphone dengan tengah harga dan spesifikasi flagship teman-teman. Strategi Xiaomi untuk bantai pasar market smartphone teman-teman. Yuk kita bahas strategi Xiaomi lewat Poco F7 di Asumsi Publik. Coba deh kalian bayangin, kualitas dan performanya seperti handphone 16 sampai 10 jutaan, tapi harganya cuma separuh aja teman-teman, 5,6 juta. Ya, Poco F7 kemarin-kemarin telah dirilis dan sangat gempar. Banyak netizen, banyak warganet yang menyambut kedatangan dan rilisnya Poco F7 teman-teman. Ya, seperti seri Poco pada umumnya dan pendahulu-pendahulu sebelumnya, seri Poco yang seri F ini banyak melakukan sebuah gebrakan atau bisa dibilang harga rendah, spesifikasi tinggi teman-teman. Apa nggak gila itu? Dengan harga cuma 5,6 juta, prosesornya menggunakan Snapdragon 8 Gen 4 teman-teman. RAM-nya 12 GB, memori internalnya 512, layarnya AMOLED 6,8 inci. Kameranya 50 megapiksel, baterainya jumbo 6500. Bandingkan aja sama Samsung Galaxy S22, harganya 13 juta dengan spek yang lebih rendah teman-teman. Snapdragon 8 Gen 4 teman-teman. Ini prosesor flagship teman-teman. Dan nggak cuma itu aja, RAM-nya juga 12 GB. Ini bukan 8 tambah 8 teman-teman. Ini real 12 GB teman-teman. Sedangkan storage-nya 512,5 tera teman-teman. Harganya cuma 5,6 juta aja. Bandingin deh sama S2 Samsung S22 yang harganya 13 juta. Speknya kayaknya lebih rendah ya. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin reviewnya, nggak akan tes gaming, nggak akan tes kamera. Hari ini kita akan ngomongin perihal Xiaomi. Ya, Poco adalah sebuah anak perusahaan dari Xiaomi. Poco milik Xiaomi teman-teman. Hari ini kita akan ngomong sejarahnya, awal muasalnya, dan strategi Xiaomi teman-teman. Kalau reviewnya banyak di channel lain teman-teman. Hari ini kita akan ngomongin perihal strategi Xiaomi ini dengan angle yang berbeda, biar kalian tahu. Dan menurut data Canalys, kuartal 1 tahun 2025, Xiaomi kuasai hampir 20% pasar global teman-teman. Artinya, 1 dari 5 orang di Indonesia itu pakainya Xiaomi. Ya, 1 dari 5 orang teman-teman. Persaingannya ketat dengan Oppo dan Transsion. Transsion itu seperti Infinix dan Tecno dan Itel teman-teman. Ya seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini Transsion melalui produk-produk mereka kayak lagi booming banget ya. Spek tinggi, harga rendah. Ya, tapi kan kalian tahu sendiri, Xiaomi, Oppo, Transsion ini perusahaan asal mana teman-teman? Cina. Jadi analoginya kalau kita pergi ke suatu mall, ke alun-alun, 5 dari orang yang kita temui handphonenya Xiaomi teman-teman. Kalau itu menurut statistik, sedominan itu Xiaomi di pasar global teman, terutama di Indonesia. Ya siapa yang nggak tergiur coba, spesifikasi yang ditawarkan dengan harga yang ditawarkan, siapa yang nggak tergiur, spesifikasinya high, harganya entry level teman-teman. Xiaomi menyasar Gen Z yang butuh performa tinggi, harga terjangkau. Fokus pada value for money, RAM besar, storage jumbo, serta baterai awet. Kan generasi Gen Z nggak bisa hidup tanpa handphone tuh. Xiaomi tahu, oh mereka ini pasti butuh storage yang besar, mereka ini pasti butuh baterai yang nggak cepat habis. Lahirlah Poco F7 teman-teman. Dan nggak cuma Poco aja, banyak produk-produk Xiaomi yang sangat value for money teman-teman. Dan gak cuma Xiaomi aja sebenarnya. Industri HP lain kasih harga tinggi buat spek yang sederhana, bahkan biasa-biasa aja. Sedangkan Xiaomi sebaliknya. Cuma Xiaomi yang ngerti akan kebutuhan Gen Z. Ya, kebutuhan Gen Z. Hidupnya sosialita, hidupnya penuh dengan sosmed, dan juga gaming teman-teman. Tapi dengan harga yang lebih murah daripada kebanyakan handphone yang branded seperti Samsung dan iPhone.
Jadi, Xiaomi didirikan oleh Li Jun pada tahun 2010. Sekarang jadi orang terkaya ke-23 di Cina, teman-teman. Awalnya bagi-bagi brosur di jalan, sekarang mimpin 16.000 karyawan. Aset Xiaomi lebih dari 750 triliun rupiah. Bayangin tuh, 2010 startnya Xiaomi itu masih canvassing di jalan-jalan, teman-teman. Masih ya kayak counter-counter pada umumnya, kayak counter-counter di pinggir jalan, teman-teman. Tapi siapa sangka sekarang hampir kurang lebih 15 tahunan Xiaomi mempunyai 16.000 karyawan, teman-teman. Bahkan asetnya sampai 750 triliun rupiah. Dan perdagangannya nggak cuma di Cina aja dan sudah meluas ke pasar global, teman-teman. Jadi ini bukan soal hoki, ini bukan soal impian, tapi ini juga soal strategi dan soal langkah-langkah cerdas dan inovasi yang ada di Xiaomi itu sendiri, teman-teman. Market share global 2024 Xiaomi 14%, peringkat 3 di dunia, teman-teman. Samsung dan Apple turun, Xiaomi naik 15%. Penjualan global Xiaomi 168 juta unit, naik dari 146 juta tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya adalah 146 juta, teman-teman. Sedangkan tahun 2024 kemarin penjualannya tembus 168 juta. Itu naik sekitar 15%-an, teman-teman. Dan Xiaomi ini juga nggak di Indonesia aja. Xiaomi juga merajalela di negara-negara berkembang seperti di Cina sendiri dan juga di India dan di berbagai negara yang marketnya tinggi, teman-teman. Global market dan growth-nya lebih gila dari Apple dan Samsung. Dalam 5 tahun terakhir, Xiaomi udah naik 300% di pasar saham, teman-teman. Ngeri nggak? 300% loh, teman-teman. Xiaomi sekarang punya ekosistem HP, speaker, TV, kulkas, dan smartphone, dan mobil listrik. Jadi Xiaomi akhir-akhir ini sekarang nggak bermain di handphone aja ya. Xiaomi mulai meranak bisnis ke sektor elektronik, teman-teman, seperti mobil listrik, TV, monitor PC, dan juga investasi 100 triliun buat AI dan I/O. I/O itu perangkat PC yang portable, teman-teman ya, di tahun 2020 sampai 2025. Xiaomi ciptakan seamless digital lifestyle dari rumah ke jalan. Jadi Xiaomi inginnya semua rumah tangga menggunakan produk Xiaomi, mulai dari kulkas, TV, PC, laptop, smartwatch, handphone, bahkan sampai mobil, teman-teman. Jadi semuanya ekosistem. Jadi gampang berhubung satu perangkat ke perangkat lain. Itulah Xiaomi tujuannya, teman-teman. Jadi satu rumah tangga, jika produknya Xiaomi semua kan enak tuh, seamless tuh. Tinggal hidupin apa via smartphone semua. Yang aku mengejutkan adalah Xiaomi mulai bergerak di sektor mobil listrik, teman. Dan kemajuan Xiaomi ini nggak luput dari dukungan pemerintah yang ada di Cina, teman-teman. Jadi Cina sendiri subsidi mobil listrik sebesar 3.800 triliun, teman-teman. Amerika Serikat hanya 16 triliun. Indonesia cuma 23 triliun, teman-teman. Jadi subsidinya untuk mobil listrik di Cina itu pemerintahnya mensubsidi sampai 3.800 triliun. Kalau kita cuma 23 triliun, teman-teman. Bahkan Amerika Serikat cuma 16 triliun, teman-teman. Apa itu ya yang membuat perusahaan mobil listrik di Amerika cuma Tesla aja ya, yang gede maksudnya. Jadi wajar ya kalau Xiaomi dan perusahaan mobil listrik di China itu perkembangannya pesat, teman-teman, signifikan. Ya subsidinya 3.800 triliun, teman-teman. Kalau di kita cuma 23 triliun. Apa itu ya yang membuat mobil SMK nggak publis sampai sekarang? Komen, teman-teman. Jadi kesimpulannya, Xiaomi yang dulunya merintis lokal, yang dulunya sebar-sebar brosur, sekarang memimpin pasar global perihal smartphone, teman-teman. Dan Xiaomi ini juga gila, nggak cuma soal smartphone aja yang dia garap. Mulai dari mobil listrik sampai rice cooker. Xiaomi pengennya semua ekosistem dalam sebuah rumah tangga terkonek dengan satu merek. Dan itu terbukti, teman-teman. Kualitas Xiaomi dari tahun ke tahun semakin lama semakin baik. Kualitas development-nya dan kualitas pelayanannya semakin tahun semakin matang dan semakin bagus. Service center-nya juga semakin luas di Indonesia, teman-teman. Dan yang paling penting harganya sangat amat value for money, teman-teman. Daripada brand-brand dari negara sebelah, teman-teman. Seperti Samsung dan Apple. Dan masih banyak lagi seperti Sony, Google Pixel,
harganya belasan puluhan juta. Xiaomi kasih 5,6 juta, speknya flagship teman-teman. Jadi apakah dalam video ini kita bisa melihat dari perubahan Xiaomi teman-teman. Kita jangan bermain di zona nyaman. Yang awalnya Xiaomi hanya memimpin market di smartphone aja, mereka perlahan-lahan sudah melek akan industri elektronik kedepannya seperti mobil listrik, TV, dan macam-macam. Xiaomi ingin menciptakan sebuah ketergantungan mengatasnamakan kemudahan. Kalau kita semakin lama semakin mudah karena Xiaomi, otomatis sebuah individu, sebuah keluarga akan tergantung pada suatu brand. Dan kayak itu sudah terjadi sih sama beberapa users iPhone. Bener nggak teman-teman? Banyak orang yang sudah menggunakan iPhone, mereka nggak bisa kalau nggak pakai handphone iPhone. Mereka nggak terbiasa, mereka handphonenya iPhone, laptopnya Mac, iPad-nya iPhone teman-teman. Semuanya serba Apple. Bahkan sampai smartwatch-nya pakai Apple. Bahkan tisunya, lapnya juga pakai Apple teman-teman. Jadi kita bisa melihat pelajaran yang kita ambil dari Xiaomi teman-teman. Kita harus fleksibel terhadap perkembangan zaman dan kita juga harus peka terhadap peluang. Tentunya kadang-kadang kita bisa bertoleransi dari quantity menjadi quality. Kita nggak selama-lamanya berpegang teguh sama quality. Kalau ujung-ujungnya kita nggak bisa jualan, ya gimana? Seperti Xiaomi yang awalnya yang penting jualan dulu. Walaupun dulu handphonenya awal-awal rilis dibully, banyak yang meremehkan produk Cina, lama-kelamaan kualitasnya diperbaiki. Ya, kalau dalam sebuah bisnis yang paling penting adalah cash flow, teman-teman. Cash flow atau perputaran uang. Kurang lebih kalau bahasa awamnya penjualan teman-teman. Jualan. Kalau teman-teman bikin produk mau sebagus apapun yang paling penting bisa jual. Seiring berjalannya waktu baru kita perbaiki perihal kualitasnya. Ya, jangan berdiam diri kalau penjualannya kenceng kita lupa sama quality control. Kita lupa berbenah perihal kualitas produk kita. Xiaomi nggak gitu teman-teman. Dan kita juga harus fleksibel. Kita jangan terjebak di zona nyaman. Kalau omsetnya tinggi, kalau penjualannya lancar, ya kita sudah menyiapkan strategi bermain di sektor lain, punya produk lain, biar tujuannya sebuah company, sebuah usaha, sebuah bisnis bisa solid teman-teman. Dan dari Xiaomi kita bisa belajar nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini teman-teman. Dari brand kecil yang awalnya cuma bagi brosur bisa mengalahkan Samsung dan Apple, raksasa besar yang lahir di Eropa dan Korea. Mungkin gitu dulu video kali ini dan aku Bang Najib pamit undur diri dan bye-bye.